Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nano TV. Kali ini kita akan membahas seputar semangat positif dan juga kegembiraan selama bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kali ini obrolannya tentunya saya nggak sendiri karena di sini ada tokoh inspiratif dan juga ada tokoh pemuda juga. Nah, langsung saja ini saya bersama dengan Ketua PW Ibnu DIY Mas Didi Manurul Hadi. Selamat sore Mas Didi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti tema kali ini Mas Didi, kita akan membahas seputar semangat dan juga kegembiraan selama bulan puasa. Karena kayaknya kalau kita ngomongin bulan puasa tuh kan identik sama yang lemes-lemes ya Mas Didi ya? Iya. Mas Didi lemes nggak ini udah sore-sore nih? Biasanya kalau udah jam segini semangat biasanya. Semangat ya, karena udah mau bentar lagi ya? Iya. Oke Mas Didi, nah kebetulan tema kali ini kan kita semangat positif dan juga kegembiraan selama bulan puasa. Nah menurut Mas Didi sendiri, kira-kira di bulan puasa kali ini ada yang spesial nggak nih Mas Didi? Yang spesial? Iya. Sepertinya sama aja sih. Sama aja ya? Seperti bulan-bulan yang kemarin. Ya mungkin yang spesial bisa podcastan sore ini. Bisa podcastan sore ini ya? Iya. Yang spesial apa gitu, pakai telur gitu Mas Didi contohnya? Paket spesial, telurnya dua. Telurnya dua ya? Ya, kayaknya apa ya? apa nih? Puasa hari ini ya mungkin apa? Ya sama aja sih. Sama aja ya? Ada Mas Didi yang beda. Apa? Statusnya. Gitu ya? Iya gitu kayaknya ya. Kayaknya sama-sama bahagia, betul ya Mas Didi ya? Harus bahagia. Harus bahagia, betul sekali. Karena tentunya walaupun kita hari ini berpuasa, tentunya kita juga harus bahagia dan juga gembira ya Mas Didi ya. Di momen Ramadan yang penuh dengan berkah ya Mas Didi ya. Betul. Nah, oke. Kita kan ngobrolin soal kebahagiaan, kegembiraan. Kira-kira Mas Didi ada tipsnya nggak sih supaya kita tuh dalam berpuasa tuh tetap semangat, tetap gembira gitu buat teman-teman semuanya? Iya. Yang terpenting itu Ramadan itu jangan dijadikan sebagai beban. Oke. Gitu. Jadi puasa, terus kemudian taraweh, ya kita jalani dengan hati yang ringan. Karena apapun itu yang dijalani dengan hati yang ringan, hati yang ikhlas, itu semuanya akan terasa tenang dan gembira seperti itu. Dan sudah selayaknya bulan Ramadan itu kita harus bergembira karena banyak keberkahan, banyak pahala, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan gitu. Oke, tadi kan ngobrolin soal taraweh juga gitu kan ya. Nah biasanya karena kita tuh kadang udah makan, udah kenyang ya kan, Ramadannya jadi mager nih Mas Didi. Itu ada tipsnya nggak Mas Didi supaya kita nih generasi muda tuh nggak mager kalau taraweh ya Mas Didi? Ya makanya jangan terlalu banyak-banyak. Jangan terlalu banyak-banyak. Secukupnya saja. Secukupnya ya teman-teman ya. Karena ya nggak terlalu baik lah makan berlebihan itu. Ya memang setelah seharian lapar gitu kan, biasanya makan itu seolah-olah kayak balas dendam. Iya gitu. betul sekali. Apalagi sekarang kan banyak sekali takjil ya. Wartakjil itu beli sebanyak-banyaknya terus kemudian makan sebanyak-banyaknya hingga akhirnya tarawehnya malas-malesan. Betul. Tapi kayaknya boleh nggak sih kalau ngomongin takjil, ada menu spesial buat buka bersama nggak sih Mas Didi nih? Ya banyak lah menu spesial. Ya? Yang penting ada uangnya. Ya. Oke. Tadi saya nangkep Mas Didi untuk tipsnya tadi salah satunya adalah gimana kita ikhlas dalam menjalani gitu ya. Kita harus ikhlas ketika berpuasa untuk menahan lapar, kemudian kita juga untuk menahan emosi juga gitu ya Mas Didi. Nah tapi ngomongin lapar sama haus Mas Didi, puasa itu kan ternyata nggak cuma nahan lapar dan juga haus ya Mas Didi, tapi kita juga nahan emosi, nahan amarah. Apalagi cewek-cewek nih Mas Didi, kita kan suka biasanya pada kumpul-kumpul nih ya kan, rame gitu. Nah kira-kira nih Mas Didi untuk caranya kita biar gak gampang terprovokasi, terus kemudian biar bisa nahan emosi, itu ada tipsnya nggak Mas Didi? Ya sebenarnya puasa itu sendiri kan untuk latihan, mengendalikan hawa nafsu. Makanya kan tidak makan, tidak minum, terus kemudian juga jangan membicarakan orang lain, jangan gibah. Itu kan latihan kita untuk mengelola hawa nafsu kita. Karena
manusia itu keistimewaannya punya hawa nafsu. Iya, betul. Nah, makanya itu kan harus dilatih. Iya. Selama Ramadan itu ya kita latihan untuk mengendalikan emosional kita, mengendalikan hawa nafsu kita ya dengan berpuasa itu. Oke. Jadi berpuasa itu kita latihan ya Mas Didi ya. Iya. Kalau puasa kan malas juga, mau misuh itu ya malas kalau puasa. Ya, udah capek gitu ya Mas Didi. Betul Iya, ya? makanya itu kan latihan gitu. Iya, sangat setuju sekali ya. Jadi memang bulan puasa ini tempatnya kita untuk berlatih Iya, ya kan. jadi makanya bisa dicurigai kalau dia masih marah-marah, berarti dia nggak puasa. Berarti nggak puasa, karena nggak lemes ya. Iya. Jadi puasa itu ya sebuah tips untuk mengelola hawa nafsu kita, untuk mengelola mental kita. Oke. Nah Mas Didi, biasanya kan kalau kita nahan makan dan juga haus, itu kan hawanya lemes ya Bang Ali ya. Ada tips nggak sih kira-kira makanan apa yang perlu kita konsumsi atau hal lain yang bisa kita lakukan supaya kita tuh bisa fit gitu loh sampai akhirnya berbuka gitu loh Mas Didi? Yang penting air putih. Kalau saya yang penting air putih. Jadi ketika sahur, ketika buka, yaitu air putih itu jangan sampai kurang. Oke. Nah kalau Mas Didi kira-kira kalau sahur tuh kira-kira berapa liter nih Mas Didi? Gak tahu ya, saya nggak ngitung tahu. berapa liter, Nggak tapi gitu. ya minimal 2 gelas lah, minimal 2 gelas. ya. Nah, terus nanti malamnya ya jangan sampai kurang air minum gitu. Itu Oke. yang biasanya bikin lemes itu ya Sama karena nggak konsen ya Mas Didi ya. kurangnya air minum gitu. Oke, nah Mas Didi, kalau kita ngomongin puasa supaya teman-teman semangat juga, kira-kira menurut Mas Didi apa aja sih manfaatnya kita berpuasa? Wah ini kan menarik ya, jadi yang tadinya lemes jadi makin bersemangat karena udah tahu nih manfaat berpuasa. Coba nih Mas Didi. Ya, puasa itu banyak sekali manfaatnya. Ya, salah satunya untuk kesehatan, sumu tasihu kan. Puasa itu bisa menyehatkan badan kita. Oke. Karena dengan berpuasa itu kita bisa menjaga pola makan. Oke. Karena salah satu kesehatan itu kan itu tidak teraturnya pola makan. Betul. Yang membuat kita gampang sakit itu seperti itu. Makanya dengan berpuasa itu kita bisa mengatur pola makan sehingga kita bisa sehat. Terus kemudian berpuasa itu juga bisa mengelola mental kita. Oke, menarik Mas Didi. Yeah. Coba saya ingin mendengarkan lebih lanjut ya. Jadi mental health itu, ya, mental health itu ya caranya dengan berpuasa. Oke. Makanya kan temanya Ramadan gembira. Gembira, Ya betul. karena dengan berpuasa itu kita bisa mengelola mental kita. Jadi cobalah kalau lagi pusing, kalau lagi banyak pikiran, dengan berpuasa itu pasti akan tenang. Oh gitu. Karena kita dikendalikan, ya kita dikendalikan dengan tidak makan, dengan tidak minum, dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif, ya itu secara tidak langsung itu bisa mengelola mental kita, ya mengkondisikan mental kita. Yang pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk mental, ada lagi nggak Mas Didi? Ya masih banyak lagi yang tentunya ya sesuatu hal yang positif ya, suatu hal kebaikan-kebaikan yang ada dari berpuasa itu. Ya sifat-sifat positif lah, seperti dermawan, terus kemudian kita tidak sombong, tidak iri, tidak hasut, tidak dengki kepada orang lain, sabar, ikhlas. Itu kan salah satu nilai-nilai positif dari berpuasa. Oke, kalau tadi kita ngomongin Mas Didi, ngomongin dermawan ya Mas Didi ya, itu kan sangat dekat dengan berbagi. Apalagi di bulan suci yang Ramadan ini tentunya kayaknya sangat momen yang pas sekali untuk kita berbagi. Nah, kira-kira berbagi itu kan ternyata sangat luas sekali ya Mas Didi ya, bahkan senyum juga berbagi ya. Nah, menurut Mas Didi, berbagi di bulan Ramadan itu seperti apa, dan mungkin kegiatan-kegiatan dari Ibnu sendiri mungkin udah ngadain kegiatan apa nih Mas Didi dalam hal berbagi ini Mas Didi? Ya, berbagi itu ya bermacam-macam ya. Kita bersedekah itu bermacam-macam ya. Bisa bersedekah dengan harta kita, apa yang kita punya, kita sedekahkan. Kalau misalkan nggak punya harta ya bisa dengan tenaga. Kita tenaga untuk membantu orang lain itu juga sedekah. Bahkan tadi dikatakan senyum itu juga sedekah. Jadi kita kan nggak seneng kalau melihat orang
kok Cemberut cemberut ya? terus gitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat orang yang senyum sumringah itu kan membuat hati kita juga senang. Tapi jangan tiba-tiba senyum, itu juga menakutkan juga. Menakutkan ya, ngeri ya. Nah, terus kemudian kegiatan-kegiatan Ibnu ya untuk bulan Ramadan ini seperti biasa di media ya, kita ada ngaji Ramadan. Itu kitabnya kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Ali Maksum oleh rekan Nasrul itu Departemen Dakwah di Ikatan Pelajar Ulama. Itu tiap jam 9 nanti live Jam 9 di malam Mas IG, Didi? iya, di Instagramnya Ibnu DIY. Oke, di Instagram Ibnu DIY. Jadi buat teman-teman yang mau dengerin ceramah ya Mas Didi ya, Ngaji kitab. ngaji kitab ya nanti malam jam 9 ya gitu. Oke, menarik sekali Mas Didi. Tadi kita udah ngobrolin soal gimana kita berbagi juga. Tadi ada kegiatan ngaji juga. Nah, ternyata berbagi itu ternyata sangat luas ya Mas Didi. Salah satunya tadi di media juga ada ngaji. Dan ngaji itu juga bisa salah satu bentuk kita berbagi juga ya Mas Berbagi ilmu, Didi ya. iya. Nah, kalau bulan puasa ini biasanya kegiatan apa sih yang Mas Didi sering lakukan berbeda dengan hari-hari biasa gitu? Biasanya apa nih favoritnya Mas Didi kalau bulan Ramadan? Nanti jadi ketahuan. Apa nih Mas Didi? Jadi penasaran gak nih teman-teman ya? Apa nih Mas Didi? Yang jelas ya ketika bulan Ramadan itu kita menjaga ya. Oke. Menjaga dari tindakan-tindakan yang kurang baik. Tindakan-tindakan yang tidak positif. Karena bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita harus isi bulan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke. Seperti itu. Ya, berkegiatan positif itu ya dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif yang biasa dilakukan di bulan-bulan biasa. Oke. Nah, ya latihan ya syukur-syukur nanti setelah bulan puasa kegiatan-kegiatan positif itu biasa dilakukan kembali seperti itu ya, seperti tadarusan, terus kemudian sholat malam, berbagi dan lain sebagainya. Itu kan kegiatan-kegiatan positif. Nah, nanti di bulan-bulan berikutnya ya syukur-syukur bisa ada 1-2 kegiatan positif yang bisa sustainability sampai bulan-bulan berikutnya gitu. Oke, menarik sekali Mas Didi. Tadi kita kan sudah ngobrolin kalau semua bulan puasa itu kan tempat buat kita latihan ya. Nah, tentunya harapannya ke depannya selain nanti bulan suci Ramadan selesai, kita tetap bisa menjaga apa yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Yeah. Nah, Mas Didi, kalau ngomongin konsistensi tadi ya, kira-kira tipsnya apa sih Mas Didi supaya apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa terus berjalan untuk bulan-bulan selanjutnya seperti itu Mas Didi? Ya, kuncinya satu ikhlas. Ya, kita belajar ikhlas ya. Kita belajar ikhlas. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya tujuannya hanya karena Allah. Itu jangan karena manusia atau karena pengen dilihat oleh orang lain. Atau ya karena pahala nggak apa-apa lah, karena pahala nggak apa-apa. Tapi kita sedikit-sedikit belajar bahwa kita beribadah, kita melakukan hal-hal yang baik itu ya karena Allah. Kita ikhlas, kita ikhlaskan semuanya itu. Nah, sehingga nanti ke depan itu akan terbiasa. Karena biasa itu kan karena kita belajar, bisa karena biasa. Kita membiasakan hingga akhirnya nanti lama-kelamaan sedikit demi sedikit pasti kita akan konsisten seperti itu. Sedikit demi sedikit nanti kita akan bisa. Mas Didi, ini mungkin saya juga sering ngalamin Mas Didi. Ketika kita sudah berjalan nih untuk contohnya seminggu berjalan, kemudian satu hari kita bolong nih Mas Didi alias kita nggak jalanin gitu. Nah kadang kita ngerasa kalau selama sehari kita gagal atau sehari kita nggak ngelakuin itu tuh kayak seterusnya gagal gitu Mas Didi. Kayak seharusnya kita udah deh kayaknya gagal nih, contoh diet nih gagal terus gitu. Nah kira-kira gimana sih Mas Didi supaya kita tuh semangat lagi untuk tahu kalau bahwasannya kegagalan hari ini atau kita nggak melakukan hari ini tuh bukan sebuah kegagalan, tapi ya emang proses gitu dan ini harus kita jalanin seperti sedia kala. Itu gimana Mas Didi?
Ya itu, makanya kita jangan pernah menyerah. Dan ingat bahwa apapun itu ya kita harus ikhlas itu tadi. Jadi jangan sampai ketika kita punya satu tujuan, ya misalkan kita punya cita-cita bulan Ramadan ini khatam Al-Quran. Nah, ada salah satu biasa ya target tiap hari pokoknya ada 1 juz atau 2 juz seperti itu. Terus kemudian ada satu hari yang bolong gitu kan. Biasanya kan kita males udah kadung bolong gitu kan. Iya, betul. Nah iya, makanya itu pertama niat dulu ya. Niat dari awal. Kalau kita niat dan tekadnya betul-betul kuat, nah, kalau kita betul-betul kuat dan diiringi dengan rasa ikhlas, ya kita pasti akan terus melanjutkan seperti itu. Karena target kita ya pokoknya dalam satu Ramadan ini harus ada 1 tamatan Al-Quran seperti itu. Oke, kalau ada distraksi gitu Mas Didi? Distraksi seperti apa? Contohnya nih tiba-tiba kita punya kegiatan yang lain gitu, jadi kayak sehari molor terus besoknya jadi molor lagi. Nah itu supaya kita itu bisa ingat kembali tujuan kita, kemudian kita bisa refleksi kembali, oh ternyata saya sudah jauh ya untuk nggak melakukan ini. Itu gimana Mas Didi? Kadang kan kita suka lupa ya Mas Didi ya? Ya kita harus termanajemen dari awal. Oke, manajemen ya? Ya, manajemen dari awal. Jadi prioritas mana yang harus kita lakukan, kegiatan-kegiatan apa yang harus kita bagi waktunya ini. Nah dari awal tuh harus sudah konsisten duluan. Jadi niat tadi itu, niat dan tekad yang kuat itu yang nanti akan membuahkan hasil itu. Jadi dari awal itu ya harus sudah terpetakan, oh nanti kemungkinan akan ada gangguan ini. Dan kita sudah mempersiapkan. Jadi kalau misalkan di hari ini tidak tercapai, maka sudah ada antisipasi di hari berikutnya atau di jam berapa. Jadi dari awal tuh harus sudah di planning secara matang. Secara matang ya. Karena biasanya kalau sesuatu apapun ini ya, bukan hanya di bulan Ramadan, kita punya rencana. Kalau rencana itu tidak matang, maka ya akan gagal di tengah jalan. Ya gara-gara itu tadi itu. Jadi kalau misalkan contohnya diet itu ya. Iya. Karena itu juga sama program saya yang tidak pernah berhasil itu juga. Karena nggak niat betul-betul niat gitu. Nah kalau misalkan memang betul-betul niat dari awal, tekad yang kuat, kita sudah terplanning dengan maksimal gitu. Jadi apapun nanti kendala-kendala itu sudah ada cara untuk menanggulangi resiko-resiko itu. Oke Mas Didi. Nah selanjutnya Mas Didi, kadang kita dalam melakukan kegiatan hal-hal yang positif tuh kadang sesuatu yang nggak kita suka juga ya Mas Didi ya. Nah kadang nih Mas Didi kita tuh suka molor waktu. Kadang kita suka berjanji sama diri sendiri, 5 menit lagi gitu. Ini 10 menit lagi nanti saya baru belajar nih gitu. Atau 10 menit lagi saya baru tadarus nih gitu. Nah akhirnya kan sebenarnya itu cuman akan berulang terus sampai nanti akhirnya setengah jam berlalu, 1 jam berlalu ya kan Mas Didi. Iya. Nah itu gimana sih Mas Didi supaya kita tuh nggak sering berjanji sama diri sendiri soal waktu dan kita benar-benar kayak oke, waktunya ini stop semua. Itu Mas Didi. Itu karena saya juga sering gitu masih suka molor waktu. Ya harus dipaksakan. Dipaksakan ya? Ya itu kan hawa nafsu. Nah ini perang yang paling berat itu kan kata Rasulullah, jihad yang paling berat itu jihad melawan hawa nafsu. Nah makanya sangat berat sekali apalagi kalau pagi-pagi itu kan. mau mengangkatkan badan ini kan agak berat. Nah itu ya kita harus paksakan. Nah makanya puasa ini ya salah satu latihan untuk melawan hawa nafsu itu. Gitu. Seperti lapar, makan itu kan juga hawa nafsu. Iya betul. Tapi kita paksakan untuk tidak makan. Seperti itu. Terus ngobrolin orang itu juga hawa nafsu. Betul. Apalagi kalau cewek-cewek kan. Iya. Udah ngobrol tuh gatel itu. Gatel banget. Kalau udah ngumpul kan gatel kan kalau nggak pengen ngomongin orang. Nah itu harus ditahan. Nah jadi memang apapun itu harus dipaksakan. Harus dipaksakan suatu hal yang baik itu harus dipaksakan agar supaya nanti bisa
Gitu. Oke teman-teman, karena podcast ini udah selesai, kita ngucapin terima kasih dan terima kasih juga Mas Didi Ya, sudah mau ikut sama-sama. hadir di sini, memberikan banyak sekali nih motivasi, semangat dan juga tipsnya. Gitu aja teman-teman, semangat terus berpuasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.